Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tenis Channel, kelas pembelajaran khusus kimia. Jangan lupa awali pembelajaran kalian dengan berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan bisa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar tentang redoks dan elektrokimia. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sel elektrokimia. Sel elektrokimia yang pertama adalah sel Volta. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan susunan sel Volta. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses yang terjadi dalam sel Volta. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan aplikasi sel Volta dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan belajar kali ini kita dapat mencapai semua tujuan pembelajaran. Nah, reaksi redoks spontan. Jadi sebelum masuk ke materi sel Volta, maka kalian harus tahu dulu reaksi redoks spontan. Apa sih reaksi redoks spontan itu? Reaksi redoks spontan adalah reaksi redoks yang berlangsung dengan sendirinya tanpa bantuan dari energi yang lain. Jadi, reaksi redoks spontan tentu saja dapat menghasilkan energi listrik. Jadi, di sini terjadi perubahan reaksi kimia berubah menjadi energi listrik. Untuk yang satunya, selain reaksi redoks spontan, ada pula reaksi redoks tidak spontan. Reaksi redoks tidak spontan harus memerlukan energi listrik. Jadi, pada sel Volta atau nama lainnya adalah sel Galvani, reaksi redoksnya harus berjalan dengan spontan. Oke, sekarang kita masuk ke sel Volta. Susunan sel Volta adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar dari sel Volta. Kalian lihat ada anode atau kutub negatif dan yang sebelah kanan adalah katode atau kutub positif. Kemudian di anode atau kutub negatif berisi larutan elektrolit ZnSO4 dan juga lempeng yang berfungsi sebagai anode yaitu lempeng besi. Kemudian sedangkan yang ada di katoda berisi larutan elektrolit CuSO4 dengan logamnya yang berperan sebagai katode adalah lembaran Cu. Sedangkan yang ada di tengah ini adalah jembatan garam. Jadi gelas beker pertama yang berisi larutan ZnSO4 dan logam Zn yang dicelupkan sebagai anode. Sedangkan gelas beker kedua berisi larutan CuSO4 dan logam Cu yang dicelupkan sebagai katode. Kedua larutan dihubungkan dengan jembatan garam yang berisi garam-garam seperti NaCl, KCl, atau Na2SO4 yang biasanya dilarutkan ke dalam gelatin atau agar-agar. Ion negatif yang terdapat dalam jembatan garam akan menetralkan kelebihan ion positif pada setengah reaksi oksidasi. Sementara itu, ion positif pada jembatan garam akan menetralkan kelebihan ion negatif pada setengah reaksi sel reduksi. Nah, elektron itu akan mengalir dari Zn melalui kabel ke elektrode, jadi kabelnya yang ini, ke elektrode Cu, elektrode positif. Kemudian voltmeter
akan menunjukkan harga potensial selnya. Jadi potensial sel ini menunjukkan adanya aliran elektron dari logam Zn ke logam Cu. Nah, reaksi ini akan berlangsung terus-menerus sehingga membutuhkan jembatan garam sebagai penetralisir muatan. Oke, mungkin materi berikutnya kalian bisa belajar melalui rumah belajar yang beralamatkan rumahbelajar.kemdikbud.id. Nah, selanjutnya kalian akan belajar sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sel volta primer. Sel volta primer sebagai contohnya adalah sel kering karbon dan sel perak oksida. Sel kering karbon digunakan untuk radio, lampu senter, jam dinding, dan mainan anak-anak biasanya. Sedangkan sel perak oksida dipakai untuk jam tangan, kalkulator, dan juga kamera. Sedangkan yang berikutnya adalah sel bahan bakar yang biasa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, sumber energi listrik yang digunakan untuk pesawat luar angkasa. Dan yang terakhir adalah sel volta sekunder. Contoh sel volta sekunder adalah baterai yang biasa digunakan untuk HP kalian. Jadi setiap hari kalian bertemu dengan sel volta tanpa sengaja. Kemudian baterai yang digunakan untuk baterai lithium biasa. Kemudian aki. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga membawa berkah. Terima kasih.